أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض ومن فيهن الحمد لله رب العالمين نور السماوات والأرض ومن فيهن الحمد لله رب العالمين قيم السماوات والأرض ومن فيهن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Asbahna wa asbahal mulukillah, ya Allah, kami bersyukur pada Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami sampai pagi ini. Tentu ini adalah waktu pagi hari setelah salat subuh. Waktu New York maksudnya, tidak ada salat kecuali dalam berzikir sebagaimana setelah salat asar. Setiap saat kita bersyukur atas nikmat waktu. Ada dua di dalam hadis riwayat Bukhari, mayoritas manusia melupakannya. Nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Oleh karenanya, karena ini ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW, saya selalu mengingat hadis ini. Mungkin ketika kita dapat uang, alhamdulillah. Kita mendapatkan mungkin pengusaha tender, alhamdulillah. Dia lupa, harta sebanyak apapun, ketika nikmat waktu tidak dapat selesai, harta tidak dapat apa-apa. Jabatan sedahsyat apapun, setinggi apapun, badan sebagus apapun, secantik apapun wajah, kalau tidak ada nikmat waktu, maksudnya meninggal dunia, habis waktunya, tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka itu, berbicara nikmat waktu adalah harus kita prioritaskan sehingga kita bertambah umur kita. Karena ayat Al-Quran kita hafal semua, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah. Mudah-mudahan setiap saat, bukan hanya pagi hari, pagi dan sore, paling tidak pagi dan sore, kita bersyukur nikmat waktu. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita selalu memberikan salam salawat kepada beliau karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa harus mendengar nama beliau, nggak ngapa-ngapain, kita muji Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikil karim habib Mustafa Muhammad. Selalu begitu. Kita sedang berjalan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Boleh. Apapun, tidak terikat dengan waktu dan tempat, kita bisa melantunkan asma Allah, bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, sehingga kita selalu isi hati kita dengan Allah, begitu juga dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena doa-doa kita tidak akan sampai ke langit, kecuali di dalamnya ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya akan terus menjelaskan tentang konsep berzikir. Konsep berzikir yang terpenting pondasinya adalah mengenal. Barulah akan tumbuh namanya mengingat. Kenapa saya kalau ceramah mengulang sedikit? Karena mungkin yang mendengar hari ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ada yang baru datang, ada yang baru mendengar. Jadi kekuatan zikir kita sangat tergantung dengan kekuatan mengenal. Sementara dalam keimanan kita diukur oleh Allah Azza wa Jalla, barometernya apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Disebut adalah diingatkan. Ketika kita tidak mengenal, disebut apapun tidak ada getaran. Karena kekuatan mengenal sangat lemah, maka
kualitas mengingat pun akan lemah. Tapi kalau kekuatan mengenal luar biasa, maka mengingatnya pun sangat luar biasa. Nah, disinilah saya akan fokus pada hari ini bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah kemarin kita sudah bahas yang disebut dengan syahadat. Ya, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan asy-syahadah, yaitu persaksian. Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu. Ini asy-syahadah. Kita tahu ini adalah rukun pertama. Ya, saya itu baru sholat. Jadi sholat adalah nomor 2 dan sementara sholat adalah berzikir. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Tidak ada yang patut disembah diagungkan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Dan mengingat itu adalah hasil ataupun proses kedua setelah pertama, yaitu mengenal. Maka syahadat ini adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Syahadat. Nah, sekarang kita mengenal Allah seperti apa? Ini yang disebut dengan syahadat. Ini sebuah hal yang sangat penting sekali. Kenapa di dalam Islam dikenal dengan aku bersaksi, asyhadu, aku bersaksi. Tidak disebut dengan aku meyakini. Aku meyakini dalam bahasa Arab a'taqidu. Aku yakin aiqanu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku akui, ukir alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak, tapi ada istilah asyhadu. Tidak disebut dengan aku yakini, tidak disebut dengan aku mengakui, tidak. Maka ada istilah bahasa Indonesia ikrar. Ikrar itu bahasa Arab, iqrar. Iqrar itu pengakuan. Maka ini harus kita pahami. Jadi ternyata pondasinya ibadah apapun harus adalah mengenal Allah. Ini yang disebut dengan syahadat. Tentu di sini ada 2 syahadatain. Saya tidak akan bahas tentang syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita fokus pada syahadat yang pertama dulu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan ilustrasi saja, ilustrasi. Ini hanya ilustrasi saja supaya mengerti kenapa di dalam Islam itu ada istilah asyhadu. Saya dulu pernah mendengar ya, seorang dibunuh, namanya Cliff Buntu, di sekolah namanya ISPDN di daerah Bandung sebelah sana, saya lupa itu. Ya. Kalau tidak salah namanya, saya lupa lah daerahnya. Ini berandai-andai ilustrasi saja. Jadi ada pembunuhan di sini. Yang mana senior-seniornya ngebully, memukul, menendang, dan sampai dia wafat. Ya. Nah ini kasus ini mencuat di Indonesia waktu itu. Nah, ini hanya ilustrasi. Tapi yang saya ceritakan adalah hanya ilustrasi. Tidak ada kaitan dengan sesungguhnya. Berandai-andai orang ini kasus setelah meninggal diangkat ke pengadilan. Orang yang tertuduh dikumpulkan semua. Oke? Hakim membutuhkan saksi di sini. Saksi. Karena di sini adalah persaksian. Jadi syahadat adalah persaksian. Persaksian. Hakim butuh saksi, berandai-andai. Ada saksi, saya hakim. Mana kamu saksi? Iya, saksi. Apakah Anda menyaksikan mereka ini sebagai saksi? Mereka ini pembunuhnya yang membunuh dan membuli, namanya Cliff Buntu gitu. Oh iya, saya yakin mereka pembunuhnya. Apakah Anda melihat langsung? Tidak, tapi dari tampaknya saya yakin. Pokoknya saya yakin lah. Tentu dalam hal ini persaksian ini tidak sah, ditolak. Ya, karena kata-katanya cuma yakin doang. Yang kedua, ganti saksi. Apakah Anda menjadi saksi? Ya, saya siap menjadi saksi. Ganti orang. Apakah mereka membunuhnya? Ya, yang penting saya sudah mengakui, saya ikrarkan pada hari ini mereka adalah pembunuhnya. Anda melihatnya? Tidak. Maka ini pun gugur.
kita berbicara yang diterima. Ternyata berandai-andainya ada seorang satpam yang keliling ngontrol sekolahan itu menjadi saksi. Apakah Anda menjadi saksi terhadap pembunuhan Cliff Muntu? Oh iya, Anda melihat betul. Saya melihatnya, ada getaran. Coba ceritakan. Ketika dia menceritakan sambil getar. Waktu itu yang ini Pak, si Fulan taruhlah namanya. Dia yang nikat, yang ini yang nendang. Waktu itu saya ngintip di dalam ruangan sambil ada getaran. Anda menyaksikan langsung? Iya, saya menyaksikan. Tentu dalam hal ini persaksiannya diterima. Karena seorang hakim mau nanya lagi, oh, taruhlah tadi seorang satpam namanya si Fulan, wahai si Fulan, wahai si satpam, ada enggak yang bersama kamu menyaksikan juga? Oh ada. Panggil dia sebagai penguat. Ternyata yang keempat berarti, saksi yang keempat ini, apakah Anda menyaksikannya? Wahai satpam, dia bersama kamu? Ya sama saya, dia ngeliat. Ternyata dia nyengar-nyengirnya. Senyum-senyum, tidak ada getaran. Ternyata dia akalnya tidak sehat. Dalam arti orang gila. Tentu persaksiannya gugur. Insya Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, alam semesta serta seisinya adalah hanya tanda kebesaran Allah. Ini tanda kebesaran Allah. Kita hidup di alam semesta. Menyaksikan tanda kebesaran Allah. Menyaksikan tanda kebesaran Allah. Hidup di alam semesta kita lihat. Permasalahan ketika kita menyaksikan, ada yang diaktifkan akalnya, ada yang tidak. Maka ada yang mengenal Allah dengan akalnya, dengan berpikir. Afala tatafakkur, apakah Anda tidak berpikir? Afala tatadabbarun, dan seterusnya, ini redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Maka itu ada orang yang menyebut nama Allah tidak ada getaran. Bahkan kemarin saya sedih sekali dapat video di grup, ada orang tua masih bercanda waktu sholat. Kakinya disenggol sana, senggol sini. Astagfirullahaladzim. Kalau anak kecil, anak TK, anak kelas 1 SD, mungkinlah yang masih bandel mungkin. Bayangkan. Masih ketawa ketiwi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quranul Karim berbicara tentang alam semesta itu sangat banyak sekali. Dan dahsyatnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Allah SWT mengenalkan dirinya melalui alam semesta sertasinya, dan kita menyaksikan. Maka itu tidak boleh kita yakin, aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku yakin Muhammad utusan Allah. Tidak. Kalau bahasa begitu nanti a'taqidu. Aiqon, yakin. Yakin itu bahasa Arab. Aku akui tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak. Nanti kalau bahasa Arabnya aku, akui adalah ukirru. Ikrar, bahasa Indonesia ikrar. Mengapa dalam Islam itu asyhadu, aku menyaksikan? Karena ini kita rasakan langsung. Subhanallah. Kita lihat alam semesta, perhatikan kata-kata saya, tolong di save betul-betul. Alam semesta serta sisinya hanyalah tanda kebesaran Allah. Kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Ada bunga yang indah, kita cium. Bagus banget. Harum banget nih. Ada lagi di Indonesia, waktu saya baru kembali ke Indonesia, tahun 2000-an, karena saya keluar waktu itu tahun 80-an. Ada istilah-istilah bahasa Indonesia saya sendiri tidak tahu. Istilah yaitu coy. Melihat yang luar biasa, gila coy. Coy itu siapa? Sampai saya googling, itu coy itu siapa? Anda ngelihat sunset, sunrise, lautan, pokoknya yang bagus-bagus. Wih gila coy, si coy disebut. Coy itu siapa? Waktu saya kembali ke Indonesia, itu TV swasta banyak. Dulu waktu saya keluar, TV swasta belum ada. Kalau tidak salah awal TV swasta adalah RCTI dulu. Itu pun pakai decoder, nggak semua orang bisa. Itu dulu. Jadi di tahun 80-an. Pulang ke Indonesia TV swasta, dan setiap TV swasta di Indonesia ada namanya acara wisata kuliner.
wisata. Jadi mereka memamerkan makan di sini, wah makan di sana, makan bubur, wah ini makannya enak, bla bla bla. Saya nonton, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya istighfar, kenapa istighfar? Ini kan makanan yang halal, kenapa dosa di mana? Ini kan cuma makan bubur, atau makan soto, ataupun makan apa, ini halal semua, kenapa? Bukan. Yang salah adalah paradigma dalam melihat makanan. Kerangka berpikir, kacamata dalam melihat makanan dan minuman. Karena ketika orang-orang ini di TV itu, ketika dia melihat makanan dan minuman, dia makan, enak banget, top Marco top. Mungkin kan istilah-istilah orang Indonesia itu. Maknyus, apalagi maknyus, maci, mak siapa lah sebut, saya nggak tahu yang pandai-pandai memasak itu semua. Saya bilang astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa istighfar? Karena dia melihat alam semesta, di antara jalan makanan, gitu kan. Yang dipuji adalah makanannya. Jadi interaksi kita dengan makanan adalah ciptaan Allah. Yang dipuji adalah yang makanan ini, materi. Kebiasaan kita begitu. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan terjadi pada diri kita. Ketika kita melihat sesuatu, wih cakep banget. Allahnya hilang. Atau saya punya anak, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah punya cucu. Anaknya pandai, pinter, wih next kelas dengan nilai yang bagus, ataupun wisuda, cum laude, bla 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 apapun namanya. Kita cium, hebat kamu nak, kamu pinter, anak papa, anak mama. Ada lagi, anak siapa dulu, anak mama, dia lagi yang dipuji. Allahnya hilang. Maka ketika dia melihat sesuatu adalah sesuatu, disitulah hilanglah syahadat. Saya ulangi lagi, ketika saya melihat makanan adalah makanan, hilanglah namanya syahadat. Subhanallah. Suatu hari di masjid besar di Indonesia, di Jakarta, saya ngisi karena saya rutin ngisi di sana. Waktu itu hari Minggu pagi, banyak beberapa ustadz, saya dibisikin, Pak Ustadz Arifin, iya hari ini ada yang mau syahadat. Mau syahadat? Saya juga mau syahadat. Nanti juga syahadat saya. Maksudnya masuk Islam, masa antum nggak ngerti? Syahadat itu bukan untuk masuk Islam doang, pakai doang ya. Bukan hanya untuk masuk Islam. Syahadat itu setiap saat. Jumlah sholat kita itu 5 kali, di dalamnya ada 17 rakaat. Dan tidak sah sholat ini kecuali ada syahadat. Karena ketika kita closing, asyhadu alla, ini baru sholatnya. Di luar sholat, syahadat itu jauh lebih banyak daripada sholat. Dia pondasi. Habis itu ada orang bersyahadat dan selanjutnya. Saya bilang kepada Ustadz itu, Ustadz, syahadat itu bukan hanya orang masuk Islam. Kita pun mau bersyahadat. Nanti ada azan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Indonesia, dikit lagi azan maghrib mungkin ya. Nanti waktu azan maghrib, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat. Qomat, asyhadu alla ilaha illallah, Allah akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Waktu setelah berwudu, asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang seremonial. Yang ada seremonialnya, ada aturannya. Tapi esensinya adalah Anda menyaksikan alam semesta, mengembalikan kepada yang satu, namanya tauhid rububiyah. Kemarin kita sudah terangkan, wahada yuwahidul, menyatukan. Jadi apa yang kita lihat kembalikan pada satu. Apa yang kita lihat kembalikan pada yang satu. Apa yang kita lihat dan kita rasakan kembalikan pada yang satu. Di sini ada Pak Ferdi. Pak Ferdi, Masya Allah, subhanallah. Orang yang sangat baik sekali. Luar biasa. Dia memberi kebaikan kepada saya, servis ketika saya sakit. Masya Allah, subhanallah. Ketika saya melihat Pak Ferdi, jangan lihat Pak Ferdinya. Ya Allah, alhamdulillah engkau menghadirkan orang yang sangat baik di hadapan saya. Ya Allah, alhamdulillah. Tetap saya mengatakan terima kasih Pak Ferdi, terima kasih Pak Ferdi. Jelas. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia sama saja tidak berterima kasih kepada Allah. Tapi ketika saya melihat Pak Ferdi, ya Allah, alhamdulillah engkau hadirkan orang ini di hadapan aku. Dan semua diurus sama Pak Ferdi, sekecil apapun. Ketika saya sakit lama sekali. Jazakumullah khair jaza Pak Ferdi. Mudah-mudahan Allah melipat kali gandakan pahala yang luar biasa buat Pak Ferdi. Jarang-jarang saya ketemu orang yang seikhlas ini, setulus ini dalam berbuat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya. Balik lagi tadi. Ketika saya melihat Pak Ferdi, Allah yang menghadirkan dia di hadapan saya. Begitu cara
mempunyai rangka berpikir. Kacamata kita melihat sesuatu. Maka itu syahadat adalah melihat alam semesta. Ini alam semesta. Ketika kita lihat, kita saksikan, kembalikan kepada yang satu. Kembalikan kepada yang satu, mengembalikan kepada yang satu itu, mengembalikan kepada yang satu, mengembalikan kepada yang satu, dan mengembalikan kepada yang satu, itu namanya tauhid. Mengembalikan pada satu. Yang satu, siapa itu? Allah. Lihat makanan, balikan kepada satu. Lihat minuman, kembalikan kepada yang satu. Yaitu tauhid namanya. Alam semesta yang mengatur adalah Rabbun namanya. Rabbun. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi yang mencipta alam semesta adalah Allah. Yang memiliki alam semesta adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Yang menghiasi alam semesta adalah Allah. Yang menggerakkan alam semesta adalah Allah. Ini namanya Tuhan yang menggerakkan, yang mencipta adalah Rabbun namanya. Rabbana atina, wahai Tuhan kami yang menciptakan kami, yang mengatur kami. Aturlah kehidupan kami supaya dunia hasanah, akhirat hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah Allah. Segala puji bagi Engkau yang telah mengatur alam semesta. Rabb pun juga pemilik, bahasa Arabnya arbab. Man arbabu hadhihi syarikah? Siapa pemilik pemegang saham perusahaan ini? Rabb pun juga yang mengatur, mendidik, menata. Ya Allah, Engkau yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Rabbul alamin. Engkau yang mengatur, yang memiliki dan mengatur. Kalimat Rabb ini adalah maka namanya tauhid rububiyah, istilahnya adalah mengembalikan pada yang satu, kepada Allah. Itu namanya mengenal Allah melalui alam semesta. Itu tetap mengenal. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Buat apa mengenal Allah? Ujungnya supaya kita sadar kita hamba Allah yang la haula wala quwata illa billah. Itu namanya berzikir titik nol. Berzikir titik nol itu seperti ini. Tidak ada apa-apanya, kosong. Nanti saya akan menerangkan berzikiran kebanyakan orang seperti ini. Penuh isi. Ini dingin banget nih. Isinya Coca-Cola. Baik, kembali tadi. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengenal Allah. Jadi ketika kita mempunyai habit of mind tauhid, ya, ketika kita melihat sesuatu dikembalikan pada Allah, itulah kebiasaan yang harus dibangun. Maka ketika kita makan, Masya Allah, Subhanallah, Akbar. Kemarin saya makan cumi. Ada cumi, ada apa lagi Pak? Ikan. Ada ikan. Masya Allah, Subhanallah. Anda tahu, cumi di lautan yang begitu luas. Entah di mana dia. Sampai ke mulut saya. Allahu Akbar. Masya Allah, Subhanallah, ya Allah. Dari lautan yang nggak tahu kita. Ikannya besar. Ini ikan apa nih? Saya tidak tahu nama-nama ikan. Yang bakar Pak Dani kan, beli ikan. Ikan besar dipotong-potong, dibakar. Ya Allah, ini ikan dari bibit yang kecil, dari telur kemudian menjadi kecil, lahir, wah, hidup di lautan yang nggak tahu dan banyak predatornya. Dia bagaimana bisa survive? Ada predator, dia umpat-umpat di sini. Wah, terus 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, sudah besar. Sekarang ada di depan mata saya. Allahu Akbar. Masya Allah, Subhanallah. Masya Allah. Allah yang menghadirkan itu. Allah yang menghadirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, para jemaah membawa makanan. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan mereka kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Jadi ketika kita melihat makanan, jangan melihat makanan. Ketika melihat minuman, jangan melihat minuman. Tapi siapa yang menghadirkan ini semua? Allahu Akbar. Inilah namanya menyaksikan. Tapi menyaksikan ini harus punya software inti, namanya kita berpikir. Logical thinking kita. Kita berpikir dengan logika kita. Ya Allah, ini dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Itulah nomor 1, mengenal Allah. Biasakan. Nah, kebanyakan kita, perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran amat sangat banyak sekali tentang mengenal Allah. Ini yang kita campakkan. Seakan-akan perintah Allah hanya sholat. Hanya puasa, ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Hanya haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Ataupun waqimus shalah, dirikanlah salat yang tadi saya bacakan. Ataupun wa'atuz zakah, berikan zakat. Sekarang kan perintah Allah hanya itu. Itu keluar salat,
keluar namanya haji, zakat, puasa. Itu ada pondasi yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Disuruh kita melihat lautan, disuruh kita melihat hujan diturunkan oleh Allah, dan itu berkali-kali. Disuruh melihat langit, bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Disuruh melihat tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menumbuhkan itu semua. Disuruh melihat tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak melihat tubuh Anda? Ini sangat banyak sekali perintah ini. Tapi kita abaikan. Maka tidak mengenal Allah melalui alam semesta menyebabkan lemahnya mengingat Allah. Karena ini adalah pondasi. Ini pondasi. Sampai di dalam Al-Quran, falyanzur insanu mimma khuliq. Hai manusia, coba Anda diciptakan dari apa? Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainas sulbi wat tara'ib. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Kita ini air memancar dari tubuh bapak kita masuk dalam rahim ibu kita. Air yang memancar. Yakhruju min bainas sulbi wat tara'ib. Kemudian setelah 9 bulan baru kita keluar. Allahu Akbar. Terus kita mau sombong dalam kehidupan kita, kamu nggak kenal saya. Wahai manusia, Anda itu dari mana? Mimma immahin, redaksi Al-Quran. Kamu itu dari air yang hina. Hina itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Mohon maaf. Kalau ada air itu di sini, ini jijik sekali. Padahal itu asal usul manusia. Kemudian setelah manusia itu sudah besar, sudah hidup, dia menepuk dada. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu nanti kita akan bahas konsep zikirnya. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di dalam ayat Al-Quran ada redaksi yang mungkin kita biasa-biasa saja melihatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Alladzi khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Batha minhuma rijalan katsiran. Hai orang-orang, hai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Itu Nabi Adam. Kemudian diciptakannya Hawa. Wabatha minhuma rijalan katsiran. Dari situlah keluar berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Kita yang keberapa? Dari Nabi Adam kita yang keberapa? Dan kita akan menjadi seperti mereka, maksudnya wafat. Akan lagi keturunan-keturunan kita. Allahu Akbar. Ini redaksi-redaksi di dalam ayat Al-Quran. Ya Allah, iya, kita nanti ada lagi ke bawah kita. Kita ini akan wafat, pasti akan wafat. Akan dilanjutkan oleh anak, cucu, cicit, ke bawah, terus ke bawah. Sebagaimana dari Ari Adam, iya. Allah Akbar. Ya nasu abudu rabbakum alladzi khalaqakum. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, cobalah sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mungkin kita ngeliat redaksi Al-Qur'annya atau terjemahan Al-Qur'annya. Hai manusia, sembahlah Allah, Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Datar sekali. Coba lihat Bapak-Bapak Ibu, orang-orang sebelum kita. Kita lihat foto. Ini Bapak Ibu kita, Allahumma shalli Muhammad. Ini Bapak Ibu kita waktu masih muda, waktu menikah, saatnya ada fotonya. Ini kakek nenek kita dari pihak bapak, ini kakek nenek kita dari pihak ibu. Redaksi Al-Quran, hai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Coba bayangkan Bapak-Bapak Ibu berandai-andai. Hari ini adalah ayah kita masih umur 5 tahun. Dia sedang bermain di sungai. Sedang main di sungai. Pertanyaannya, kita ada di mana? Naik lagi ke atas. Berandai-andai. Hari ini adalah kakek saya masih umur 5 tahun. Sedang di sawah dengan kerbau. Lagi ngangon mungkin ya. Ya orang dulu kan begitu. Terus pertanyaannya, saya ada di mana? Allah. Maka kita merasa tidak ada apa-apa. Ini maksud nanti konsep zikir tentang titik nol. Maka itu sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Supaya kita berpikir, iya ya, saya di mana? Loh kalau kakek saya waktu 5 tahun belum ketemu nenek. Itu dari pihak bapak, belum dari pihak ibu. Kalau bapak saya waktu itu masih umur 5 tahun, ibu saya belum lahir mungkin. Karena beda ibu dengan bapak waktu itu adalah, kalau saya bedanya sekitar 7-8 tahun. Itu pun sudah ketemu, punya anak 1, anak 2, saya anak nomor 5 gitu.
Punya anak nomor 1, punya anak nomor 2 nih abang saya, kakak saya. Saya di mana? Enggak ada. Allah. Subhanallah, kita tidak ada. Mengenal diri kita baru mengenal, ya Allah. Maka inilah ada kata-kata, barang siapa yang mengenal Allah, mengenal dirinya. Kalau mengenal dirinya, mesti mengenal Allah. Mesti itu. Ini nanti kita akan gambar. Ini dulu. Jadi kita melihat diri kita pun harus, falyanzur insanu ila ta'ami, ya lihat makanan Anda. Kita lihat makanan kita. Ini ada apa nih? Bolu. Di dalam bolu ini ada coklat. Di dalam coklat itu prosesnya lama sekali. Di sini juga ada mungkin gandum, ada gula, ada telur. Allah menciptakan buat kita. Berbicara telur saja, Masya Allah. Kita ini mengenal Allah melalui makanan Allah. Hai manusia, lihat makanan yang Anda makan. Jadi suatu hari, ini cerita dulu ya. Kalau ini teori terus ceritanya kapan gitu kan, supaya agak rileks sedikit gitu kan. Karena ada yang komentar-komentar, Pak Ustadz ceramahnya berat katanya. Saya nggak tahu beratnya di mana ya, ditimbang di mana ya Bang. Mungkin nggak tahu lah beratnya di mana. Banyak tuh komen-komen japri-japri ke saya. Tapi kita paham karena jelas, berat tapi jelas. Kalau mau yang ringan, ya nggak tahu di mana gitu. Saya nggak ngerti beratnya di mana. Saya cerita dulu. Suatu hari pesawat delay. Karena saya kan selalu membawa jemaah umroh, haji gitu kan. Karena di Jeddah itu pesawat diundur. Kan kita lapar gitu kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak ngasih, Ustaz nih makan. Ada buah anggur besar-besar. Akhirnya sambil di kursi, di gate pesawat kita sebelum masuk pesawat, saya kupas itu anggur, saya lihat. Masya Allah, subhanallah. Saya dalam hati saya berzikir, tapi saya kupas. Baru saya, Masya Allah, subhanallah. Tiba-tiba bapak itu, Pak Arifin, makan anggur itu nggak begitu. Ini lihat nih makan anggur. Begitu cara makan, nggak usah pakai dikupas. Saya hanya senyum. Masa kita makan anggur diajarin? Ya. Dia bilang, bukan begitu Pak. Ada perintah Allah di dalam Al-Quran. Falyanzur insanu ila ta'amihi. Kita ngelihat makanan kita. Maksudnya melihat itu bukan berarti kita selama ini makan memejamkan mata. Hai manusia, lihat makanan yang kamu makan. Emang selama ini kita makan merem, memejamkan mata? Enggak lah. Sama redaksi Al-Quran. Afaritumul ma'alladzi tashrabun, apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Maka diterjemahkan, apakah Anda tidak memperhatikan air yang kalian minum? Maksudnya adalah disuruh berpikir maksudnya. Memang selama ini kita minum memejamkan mata? Bukan. Tidak mungkin Allah menyuruh suatu hal yang sudah kita kerjakan. Pak Ferdi duduk. Udah duduk nyuruh. Pak Ferdi berdiri, wajar. Kita makan, melihat makanan. Minum, lihat minuman. Tapi kenapa disuruh melihat? Berarti ada yang belum kita kerjakan. Namanya deep thinking. Mikir dalam kembali namanya. Nah, untuk mengembalikan pada Allah, mengembalikan yang satu, butuh namanya deep thinking. Deep itulah bahasanya ulil albab. Dalam. Uli artinya adalah yang memiliki. Albab itu isi. Dalam. Kembali kita tadi ya. Memang kenapa Pak Arvin? Apa yang dipikirin Pak Arvin bukan itu? Bapak itu. Saya bilang, Pak, ini saya makan ini, coba bayangkan Bapak, di dalam anggur ini mayoritas itu air. Dan itu steril. Ambil buah-buahan. Steril bayangkan. Kita kupas, kulitnya sangat tipis sekali. Tipis. Untuk memprotek yang ada di dalam. Bayangkan apabila ini buah, isinya air juga, kulitnya tipis, tapi tinggi, namanya buah kelapa. Bagaimana seandainya ada buah kelapa yang kulitnya seperti kulit anggur, seperti balon diisi air. Saya bilang ke Bapak ini, buah kelapa itu isinya juga air. Karena tinggi dia, diprotek
Dengan yang kuat, batok kelapanya itu. Batok kelapanya pun kalau jatuh itu batok kelapa, cus, bisa pecah, maka diprotek lagi. Yang namanya sabuk kelapa tuh, bam. Begitulah ciptaan Allah, begitu dahsyat. Maka itu, buah anggur enggak tinggi-tinggi. Beda dengan kelapa. Buahnya udah disetup sedemikian rupa, jatuh pun tidak ada masalah. Buah anggur tinggal metik-metik aja. Dulu saya pernah menjadi kuli, gitu kan. Kuli ini kebun. Waktu musim panas kerja, wah, gitu kan, cari duit. Musim panas, itu tahun 80-an lah. Ini buah, ciptaan Allah begitu dahsyat, steril. Dari tanah yang hitam, yang kotor, keluar buah. Warna ini jeruk, buah apel, Masya Allah. Warna yang berbeda, rasa yang berbeda. Keluar buah pisang. Buah-buah yang lain, bayangkan dari yang tanah kotor, Pak. Di dalamnya ada air yang steril, langsung kita makan, nggak pakai dimasak dulu. Bapak itu tertegun. Karena ini perintah Allah. Sehingga ketika kita makan merasakan kebersamaan dengan Allah. Itu esensi takwa sebetulnya. Rasa kebersamaan dengan Allah itulah. Maka itu ketika kita berpuasa harus paham rasa kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai hanya pendekatan seremonial formalistik, pendekatan yang lebih substantifistik hilang. Jangan hanya puasa itu hanya kulitnya doang, hanya kulitnya tok, isinya malah nggak dapat. Nauzubillah, jangan sampai. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum. Sekarang saya gambarkan begini. Ini nanti kita akan bahas tentang takwa. Ini lewat doang, lewat. Kalau kita dengan anak kecil kalau nggak ada orang bisa makan ya. Namanya juga nggak ngerti puasa. Kita di dalam rumah sendirian, nggak ada satupun yang melihat kita. Tentu kita nggak mungkin makan. Nggak ada. Saya di kamar sendiri di sini. Pak Ferdi di kamar sendiri. Makanan begitu banyak di dapur. Di kamar saya juga ada makanan. Tapi kita nggak mungkin makan. Karena yang di pikiran kita adalah, oh kan puasa nggak makan, nggak minum, selesai. Salah. Inilah pendekatan-pendekatan yang dapat kulitnya saja. Yang benar gimana? Ini hanya lewat ya, sekedar lewat. Saya akan kembali pada ini. Karena sebetulnya puasa itu membangun kebersamaan dengan Allah. Dimanapun Allah melihat kita. Kebanyakan orang berbuat maksiat kan kenapa? Karena merasa aman. Dia check-in hotel kemudian berzina. Di jalan sana, jalan sini berzina. Padahal ada istrinya, ada suaminya. Nggak ngeliat ini. HP-nya pakai password, pakai ini. Supaya nggak ketahuan pasangan hidupnya. Bayangkan. Betapa banyak. Karena merasa aman. Nih hilang takwa. Terus dia puasa lagi. Puasa itu merasa, nanti kita bahas. Rasa kebersamaan dengan Allah. Nah ini caranya, ini salah satu. Maka itu banyak orang berpuasanya nggak makan, nggak minum. Padahal ketika tidak makan, tidak minum adalah membangun rasa kebersamaan dengan Allah. Itu yang hilang dalam berpuasa. Sehingga setelah orang berpuasa, nggak ada pengaruhnya dalam hidupnya. Dalam keadaan puasa aja nggak mempengaruhi. Nah, itu. Balik lagi tadi. Ini mohon maaf sekali. Ini saya bukan ini semangat. Jadi nanti kalau waktunya sudah habis, tolong diingatkan saya Pak Kris. Jadi. Nah sekarang saya akan gambarkan lagi, ini sudah selesai, mengenal Allah. Jadi kita ngelihat makanan ini. Coba bayangkan, rasanya manis. Ini juga manis. Ini juga manis, sama-sama manis. Saya cerita. Suatu hari, saya bawa jemaah, entah tahun berapa lah. Saya bimbing jemaah dari tahun 92. Ketika saya bawa jemaah, tiba-tiba mau selesai haji. Udah tuaf ifadah lah, udah tuaf wada selesai. Kan kaki pegal tuh, udah sa'i. Di antara bapak-bapak, ada yang ngomong gini, masa itu rumah Allah? Masa Allah rumahnya kecil banget di dalam? Saya marah, Pak, Bapak bercanda apa? Saya ketawa-tawa. Sebenarnya saya itu Pak Arifin ya, nggak yakin adanya Tuhan. Udah selesai hajian Pak Bayan. Saya diam aja. Kok bisa begitu? Ya, saya ikut karena istri saya aja.
Akhirnya saya pulang ke hotel, saya ketemu istrinya. Ibu, saya tadi sedih banget. Ada apa Pak Ustaz? Saya dengar suami ibu ngomong begini. Kita ngomong bertiga yuk. Ngomong bertiga. Akhirnya suaminya, istrinya, akhirnya nangis, istrinya nangis. Ya Pak Ustaz, saya ini terlalu sombong. Maksudnya sombong. Dulu ketika saya mau menikah, suami saya ini ateis. Agamanya nggak jelas, agama apa terserah lah. Dan akhirnya kamu harus masuk Islam. Ya dia punya agama tapi nggak percaya dengan Tuhan. Iya kan Mas, ngomong berdoa. Iya. Jadi sampai sekarang, dan sombongnya saya, udah masuk Islam, nanti saya ajarin, gampang lah. Ternyata sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saya udah punya anak besar-besar, saya tidak mampu, nangislah istrinya. Tidak mampu mengenalkan dia tentang Allah. Maka itu dia, saya suruh sholat, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Suami saya baik, tapi masalah itu saya nggak ngerti. Itulah karena tidak menuntut ilmu. Saya diam. Baik, Pak, ke kamar saya berdua kita ngobrol. Ke kamar. Di dalam kamar saya sudah saya siapkan buah-buahan. Saya ingat sekali tuh, ada buah kiwi, ada buah jeruk, ingat sekali, ada buah pisang gitu kan. Saya kumpulin buah-buahan. Karena ketika kalau Azioena Plus itu kan buahnya berlimpah, banyak banget. Karena plus itu maksudnya services ya. Yang tambahan makanan, hotel bintang 5 dan seterusnya. Tapi banyak kan haji plus pelanggaran, melanggar ini, melanggar itu gitu kan. Karena saking enaknya gitu kan. Baik lagi tadi ngobrol 1 jam, 2 jam, 3 jam, baru dia diam. Dia nangis meluk saya, Allah. Ternyata memang ada Allah. Dia tidak yakin adanya Tuhan yang mencipta. Tahu bapak-bapak ibu, ini pisang saya tidak begini kan bukan begini. Pisang ini saya ambil pisau, coba ambil pisau. Saya buka, kiwi juga saya buka. Pak, buktikan bosnya ini nggak ada yang ngatur. Buktikan itu tidak ada yang ngatur. Logika kita untuk membuktikan tidak ada Tuhan itu mustahil. Bukan susah, mustahil, mentok. Logika kita pasti ke arah ada yang mencipta. Itu wah debat kan. Karena kalau berdialog dengan ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, itu gampang banget mematahkannya. Kenapa? Membuktikan tidak ada Tuhan itu mustahil. Logika itu pasti menunjukkan adanya Tuhan. Allahumma shalli. Jadi kalau kita lihat, ini contoh kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Ini pisang, saya potong waktu itu, saya potongnya begini Bapak-Bapak. Saya potong pisang begini. Pak Riful kok potong pisang begitu? Iya. Coba lihat Anda. Ini betapa indahnya. Kiwi juga begitu. Ini ada titik-titik. Allahumma shalli Muhammad. Ketika kita, ini juga jeruk. Biasa kan jeruk begini. Kita potong begini. Ini membentuk sebuah gambar yang luar biasa. Subhanallah. Ini estetikanya indah sekali gambarnya. Coba kiwi, strawberry. Walaupun di luarnya jerawatan, pintik-pintik, Anda buka. Love, putih bersih. Ya, walaupun wajah kita kayak gini, tapi putih bersih, love. Gitu kan. Coba ini, ada yang ngatur enggak? Dan buah jeruk ini datang ketika musim dingin. Memang kita sedang membutuhkannya. Buah semangka ketika musim panas itu ada yang ngatur. Maka ketika kita ngeliat buah kembali kepada Allah, ngeliat pisang kembali kepada Allah, semua Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau ya Muhammad yang mengenalkan Allah. Disinilah hilang kita namanya tauhid rububiyah. Apa itu? Apa yang kita lihat harus dikembalikan kepada yang satu, itu mengenal Allah. Step yang kedua kita anggap aja sudah selesai. Inilah perintah-perintah Allah yang selalu kita lupakan. Ya, yang kita lupakan. Kebanyakan kita melupakan perintah-perintah Allah seperti ini. Belum lagi kita ngelihat langit. Antum asyadu khalqan amis sama. Kalau baca ini saya langsung getar. Hai manusia, apakah engkau lebih hebat, lebih dahsyat dalam penciptaan dibandinglah langit? Kamu tuh kecil. Nanti saya kasih praktek gimana Anda bisa menitikan air mata ketika sholat. Ini kata-kata antum asyadu khalqan amis sama. Banaha, rafa samkaha fasawaha,
Wa aghtasal, kita ngeliat ke bawah nih. Ya Allah, wa aghtasal lailaha wa kharaja duhaha wal arda ba'da dzalika daha wa kharaja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'am. Terus itu langsung enggak ada. Diam gitu. Bahasa Indonesia, hai manusia, coba lihat diri Anda. Coba dahsyatan mana, susahan mana, complicated mana dengan menciptakan langit yang begitu dahsyat. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kok sombong? Kira-kira gitu. Aku menciptakan langit, aku tinggikan langit. Kata Allah. Aku jadikan sini bergantinya siang dan malam. Lihat yang tadi gelap gulita menjadi terang benderang. Yang tadi terang benderang menjadi gelap gulita. Aku hamparkan bumi. Yang mana aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan aku keluarkan air. Sehingga semua menjadi tanaman. Dan aku jadikan bumi ini kita kuatkan dengan wal jibal arsaha. Dikukuhkan bumi ini dengan jibal, dengan gunung-gunung. Dari situlah kamu bisa makan untuk kalian dan hewan-hewan ternak. Itu rezeki dari Allah. Ya Allah, kita bisa menitikkan air mata. Kenapa bisa menitikkan air mata? Mengembalikan pada Allah ini semua. Nah, kita ngeliat langit biasa, ngeliat tumbuh-tumbuhan biasa, ngeliat gunung biasa. Saya ini bolak-balik ke Mentawai, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mentawai itu perjalanannya jauhnya luar biasa. Kita bawa badannya aja, ada bagian bendahara ya, Ibu Eka, Eca gitu kan. Kalau bilang ada yang mau ikut berapa ini? Eca ngitung. Berapa sih setiap orang? 8,5 juta. Oke. Bawa badan saja ini dari Jakarta sampai Mentawai itu sekitar 8,5 juta. Nanti ini kalau saya dulu awal-awal saya ke Mentawai itu setelah naik pesawat kita nginep di hotel yang amat sangat murah lah gitu kan. Kemudian kita naik kapal kayu waktu itu. 21,5 jam di laut. Sampailah pulau itu. Istirahat sebentar, naik speedboat di sungai, hutan, cepat itu. Itu 8 jam. Setiap saat melihat air. Ketika saya melihat air, Allahu Akbar. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, di sungai. Dan kami ciptakan dari segala sesuatu hidup dari air. Jadi kita melihat air, ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dari air. Maka itu para saintis ketika melihat planet-planet yang lain, dia mencari air. Karena itu adalah sumber kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ketika kita melihat sesuatu kembali kepada Allah, maka itulah konsep zikir yang benar. Bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allah berlak, bermatai jelalatan kemana-mana, Allah ini, Allah berlak, gitu kan. Bawa tasbih ini, keliling, subhanallah, mana aja ente, subhanallah. Tapi ini tidak diaktifkan. Kembali ke ini kita. Nah sekarang saya akan gambar konsep zikir selanjutnya. Ya. Bapak-bapak, Ibu, tolong ini diwariskan ke anak-anak kita. Ya. Ini penting, ini warisan yang mahalnya luar biasa. Sehingga kita sholat menitikkan air mata. Berzikir menitikkan air mata. Baca Al-Quran menitikkan ke air mata. Kenapa? Kekuatan menitikkan air mata adalah karena kita mengenal Allah. Yang mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Oh disuruh lihat ini, tumbuh-tumbuhan kita ngelihat. Semua suruh dilihat, kembalikan kepada Allah. Sekarang saya gambar nih. Bapak-bapak. Berarti ini bangunan pondasi. Pondasi apa? Zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Di pondasinya ini adalah mengenal Allah. Mengenal. Ini pondasinya. Mengenal Allah, gambarnya apa? Yang tadi. Tauhid rububiyah, mengembalikan semua kepada yang satu itu. Barulah bangunan setelah itu adalah namanya mengingat Allah, zikir namanya. Atau mengingat. Mengingat. Konsep zikir ini pondasinya. Lihat ini. Nah, ini Allah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Allah. Zikir yang sangat konservatif yang kita lakukan, ya. Zikir yang biasa kita lakukan adalah, lihat sini. Subhanallah. Ya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Saya terjemahkan. Alhamdulillah, segala puji milik Engkau ya Allah. Apalagi, la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah selain Engkau. Allahu Akbar, Allah maha besar. Apalagi ungkapan-ungkapan apapun namanya, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi ke sini, selesai. Kita sebagai subjek,
Allah sebagai objek. Selesai sampai di situ. Maka tidak pengaruh dalam akhlak. Subhanallah, 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 maksudnya kalau saya terjemahkan, nggak mungkin saya terjemahkan zikirnya maksudnya nggak mungkin lah. Subhanallah, 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 engkau maha suci Allah, engkau suci banget ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah segala puji milik engkau terpuji banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Ataupun Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, engkau maha besar, luar biasa, engkau maha besar Allah. Allah, engkau maha besar ya Allah, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Terus apa pengaruh zikir dalam perilaku kita dan apa pengaruh zikir dalam jiwa kita? Dan kemarin sore ataupun pagi waktu Indonesia, saya telah merangkan zikir itu adalah membangun jiwa. Jiwa itu dalam kehidupan kita adalah sebagai pemimpin. Raga itu ngikut doang. Tapi kebanyakan kita, kita hidup itu banyak untuk raga, bukan untuk jiwa. Ini yang kemarin kita bahas itu. Jadi konsep ini harus kita buang. Jadi konsep zikir bagaimana? Fadhkuruni azkurkum. 152 Al-Baqarah 152. 152 mengatakan, ingatlah aku, azkurkum, maka aku ingat engkau. Ini kita nih. Senyum dikit. Mulut-mulut. Ingatlah aku, maka aku ingat engkau. Ingat. Fadhkuruni azkurkum. Ini kemarin 152 Al-Baqarah. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur engkau. Gimana supaya syukur? Kenalin siapa Allah. Semua nikmat dari Allah. Semua nikmat. Dari makanan, minuman. Bukan hanya yang materi. Kita bisa sholat itu karena rahmat Allah. Melalui orang lain. Ayo sholat tuh. Mungkin malas. Ayo sholat. Ya, akhirnya dia ikut. Rahmat Allah melalui orang itu. Seandainya ada orang nggak mau sholat, ketemulah Pak Ferdi, ayo sholatlah. Malas. Sholat itu bla 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 bla. Akhirnya dia sholat. Rahmat Allah melalui lisannya Pak Ferdi, keluarlah rahmat Allah sehingga dia mau sholat. Jadi sholat karena rahmat Allah. Itu kira-kira gitu. Kalau saya selalu berpikir gitu, wah dia nasihatin saya. Bukan Pak Ferdinya yang saya lihat. Ini adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar itu dari Allah. Jadi semua sampai pun yang sifatnya tidak nampak. Nah, kalau makanan, minuman jelas dari Allah. Tapi sampai kita ibadah pun karena rahmat Allah. Nanti kita akan bahas insya Allah kalau masih ada waktunya. Ya. Ini saya hitung materinya ini jauh lebih banyak daripada waktu. Walaupun hanya sebulan penuh. Tapi materinya banyak sekali. Jadi konsepnya begini. Ini berarti kita sebagai subjek. Kita sebagai objek. Maksudnya apa subjek objek? Lihat. Saya minum air. Saya nggak berani minum. Berani puasa. Saya subjek, air dan minum adalah objek. Saya mengingat Allah. Saya subjek, Allah objek. Konsep yang tadi, yang pertama yang warna hitam tadi, manusia sebagai subjek, Allah sebagai objek. Seakan-akan Allah yang butuh zikiran kita. Karena perintah-perintah itu seakan-akan sumber perintah yang membutuhkannya. Di dalam pikiran kita, terbiasa, ya bahasa kita adalah habit of mind kita. Siapapun yang menyuruh, dia yang membutuhkannya. Tadi saya bilang, Pak Ferdi, ambilin gelas. Berarti saya butuh gelas. Kita ngomong pada anak kita, nak, tolong nak, beresin makanan, minuman, cuci piring di ini ya. Oke bunda, karena kita mau bersih. Pemerintah mengatakan, ayo bayar pajak. Karena dia butuh pajak itu sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti sumber instruksi dia membutuhkan. Kita membutuhkan gitu. Ketika kita suruh tolong ambilin ini, karena memang kita butuh. Ini kebawa. Kebawa kepada ketika Allah menyuruh kita seakan-akan Allah yang membutuhkannya. Maka itu banyak sekolahan-sekolahan sudah dididik sholat. Sudah didik 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi anak-anaknya tidak mau sholat. Karena cara berpikir mereka, kebiasaan melihat kehidupan sehari-hari, memotret Allah seperti memotret kehidupan sehari-hari. Kacamatanya sudah terbiasa begitu. Yang ini kacamata maksudnya adalah paradigma, kerangka berpikir. Ketika Allah nyuruh kita sholat, seakan-akan Allah butuh sholat. Halo, Allah tidak butuh sholat kita. Berzikirlah Anda. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Wasabihu bukratan wa asila. Bertasbihlah engkau, bertahmidlah engkau, muji Allah pagi hari dan petang hari. Berarti kita disuruh Allah butuh. Halo, tidak. Allah nggak butuh zikiran Anda.
Perhatikan kata-kata saya. Walaupun seluruh manusia di muka bumi memuji Allah, mengagungkan Allah, tidak bertambah setitik pun kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun seluruh manusia di muka bumi tidak mengagungkan Allah, Allah tidak pernah downgrade. Grade-nya jadi turun. Tidak berkurang setitik pun kemuliaan Allah. Manusia sepakat tidak menyembah Allah. Allah tidak berkurang. Si A, si B, si C tidak sholat. Enggak ngaruh ente. Allah tetap maha mulia. Kisah Nabi Nuh, tenggelamin aja semua selesai. Kisah Nabi Nuh, tenggelam. Anda tidak menyembah, enggak apa-apa. Saya kalau ini kisah Nabi Nuh selalu menitikan air mata, ya Allah. Kenapa? Pertama, yang ikut itu binatang. Lebih banyak daripada manusia di kapal yang besar itu. Binatang lebih taat kepada manusia. Ini orang-orang kafir ditenggelamkan. Dan yang dahsyatnya lagi, itu anak dan istrinya itu masuk neraka. Padahal Nabi Nuh itu Rasul, seakan-akan apa nggak bisa ngedidik. Itulah menunjukkan hidayah itu dari Allah. Minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali tadi. Ketika itu ditenggelamkan semua, Allah nggak ada, gampang sekali. Maka itu ketika kita lihat, oh berzikir berarti siapa yang butuh? Kita. Kita sebagai subjek, kita sebagai objek. Kita yang bergerak, kita yang dapat manfaat. Lihat redaksinya. Ingatlah aku, maka aku ingat engkau. Kita subjek, kita manusia. Manusia mengingat Allah. Berarti manusia subjek. Hasilnya Allah mengingat manusia. Berarti manusia sebagai objek. Manusia sebagai subjek dan objek berarti dia melakukannya, dia yang membutuhkannya. Sholat itu kita dirikan, itu manfaatnya buat diri kita. Bukan hanya manfaat akhirat. Saya sholat kenapa? Nanti biar masuk surga doang. Oh bukan. Surga itu dua. Dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sholat yang bagus. Sholat sayur amal. Jadi semua terkontrol. Hati menjadi tenang. Dan itulah kebahagiaan dalam hidup. Kebanyakan kita mendidik anak kita sekolah supaya pinter. Nanti tidak miskin. Punya uang banyak. Bisa hidup. Bisa survive. Halo, agama dilupakan. Padahal punya uang itu tujuannya supaya happy. Nanti kapan-kapan ya mudah-mudahan cukup waktunya. Bapak-bapak coba berpikir dalam apa yang kita lakukan sekecil apapun itu tujuannya adalah untuk membahagiakan diri kita. Apapun. Subhanallah. Supaya kita happy. Padahal sumber happy adalah Allah. Dan Allah mengatakan di dalam jiwa, bukan dalam raga. Subhanallah. Seandainya saya pakai peci ini, kira-kira cakapan pakai peci ini apa pakai yang hitam apa? Oh, pakai baju ini kan kita milih. Ibu-ibu pakai baju ini aja. Kenapa? Cocok. Saya jadi senang pakai sehari ini pakai baju seandainya warna pink, ibu-ibu. Atau besok pakai warna blue, besok pakai warna green. Kenapa? Saya sendiri cakep pakai ini. Karena Anda melakukan itu supaya Anda happy. Tapi yang lucu, sudah pakainya bagus tapi cemberut aja. Kenapa? Karena happiness itu bukan dalam bajunya, tapi di dalam jiwa kita. Ini yang kita akan, pas nanti kita akan menerangkan tentang dunia akhirat, berbicara tentang dunia akhirat. Balik lagi, berarti kita melakukan sholat, melakukan puasa, ini untuk siapa? Untuk diri kita. Manfaatnya 100%. Allah tidak ngambil setitik manfaat dari ibadah kita. Allah tidak butuh sholat manusia. Siapa yang butuh sholat? Kita. Itulah yang hilang dari kurikulum sekolah di Indonesia sehingga mereka sholat di bawah tekanan. Sholatnya tahu tapi tidak mau sholat. Maka itu saya bikin seminar judulnya bagaimana mendidik anak sholat tanpa disuruh. Itu butuh ilmu gitu kan. Ini harusnya kita bikin seminar kemarin di sini bagaimana menumbuhkan cinta. Tapi kenapa saya bilang seminar? Karena itu harus full day dari pagi sampai sore. Kalau hanya 2 jam nggak cukup. Materinya banyak masalah. Maka itu kemarin karena lockdown, kemudian kondisi tidak memungkinkan. Karena memang saya ini bergelut dalam ICD, Islamic Character Development, bagaimana kita membentuk karakter orang. Nah, inilah konsep berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, yaitu Allah, aku ingat kalian. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku, jangan kufur. Kemarin sudah saya terangkan. Kalaulah tadi ini alam semesta, ini alam semesta serta isinya, ini namanya ditutup kufur nih. Kita ngeliat alam semesta adalah alam semesta. Kita ngeliat makanan adalah makanan. Kita ngeliat minuman adalah minuman.
Kufur tertutup. Kita buka sekarang. Kita kembalikan kepada Allah. Allah dibuka ini. Kembalikan pada Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Lihat makanan, Masya Allah, subhanallah, enak banget. Lihat minuman, ya Allah engkau yang ngasih. Lihat istri kita, ya Allah engkau yang ngasih. Yang mempertemukan kita dengan istri kita adalah Allah. Yang mempertemukan kita dan anak kita adalah Allah. Dan di situ ada ujian. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan antara satu dan yang lain adalah ujian. Walaupun Pak Ferdi sebaik apapun adalah ujian buat saya. Kok ujian, Vin? Nah, kalau dia berbuat baik kemudian saya diam aja nggak ada terima kasihnya, berarti saya gagal ujian saya. Begitu caranya. Kalau dia berbuat baik, terima kasih. Berarti saya sukses. Kenapa? Menghormati. Karena dia menggerakkan adalah Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, sama saja tidak bersyukur pada Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Ini namanya. Makanya ada syukur dan kufur selalu gandengan. Ya. Oke, baik lagi tadi. Redaksi Al-Quranul Karim. Ini redaksi Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu ini penting sekali. Dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Surat 59 ayat 19. Tadi surat berapa tadi? Surat 2 ayat 152. Mohon maaf. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 19. Ini konsep zikir. Surat 59 ayat 19. Orang-orang beriman, halo orang-orang beriman, jangan sampai wala takunu kalladzina nasallahu fa anfusahum. Jangan sampai Anda seperti orang-orang, lihat tangan saya, orang-orang yang melupakan Allah. Bukan berarti kalau manusia ingat Allah, maka hasilnya Allah ingat kita. Terus kalau manusia tidak ingat Allah, apakah Allah tidak ingat kita? Tidak. Karena itu sifat mustahil. Masa Allah nggak ingat kita? Nggak mungkin. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita tidak ingat Allah, bukan berarti Allah tidak ingat kita. Itu sifat yang mustahil. Masa Allah nggak ingat kita? Jadi redaksi Al-Quran dalam surah Al-Hasyr, janganlah Anda seperti wala takunu kalladzina nasullah, jangan seperti Anda orang-orang yang melupakan Allah, dia lupa sama Allah. Fa ansahum anfusahum, maka mereka dijadikan lupa terhadap diri mereka sendiri. Subjek objek. Dia lupa Allah, maka dia lupa terhadap dirinya sendiri. Objeknya dia lagi. Dia subjeknya, dia lupa sholat, dia lupa zikir, dia lupa Allah, maka sebetulnya dia lupa dirinya sendiri. Barusan ada yang curhat. Dari kemarin, curhat. Terus tadi telepon lagi. Ini dari Indonesia. Di malam telepon, kontak. Nangis saja. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seorang suami begini, dan seterusnya. Ini kasus boleh. Tapi yang tidak boleh adalah identifikasi manusia. Si fulan. Itu nggak boleh. Kasusnya it's okay, boleh. Dia pemabuk, dia penzina, dia bla 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 bla, melakukan itu semua. Oh Ustaz, gimana? Saya bilang dia puasa, sholat. Berzinanya nggak berhenti. Dalam Ramadan aja masih minum. Maksudnya bukan minum air, tapi mabuknya malam. Nanti ketika udah menjelang sahur berhenti mabuknya tuh. Nanti sahur dia mabuknya udah hilang, dia sholat subuh kesiangan, yang penting nggak makan nggak minum. Ketika orang itu lupa Allah, dia lupa dirinya sendiri. Sekarang istri nangis saja kerjanya, anaknya nangis. Padahal anaknya udah besar-besar. Lihat bapaknya ini, dia penzina, ya pemabuk, harta yang berlimpah. Dia punya perusahaan ini, punya mobil mewah, punya moge itu enggak Pak? Motor gede, yang Harley, begitu Pak. Yang motornya besar gitu. Tapi hidupnya susah. Kenapa? Pertanyaannya. Karena orang itu dia lupa Allah, maka Allah menjadikan lupa terhadap dirinya sendiri. Ketika dia berzina, ketika dia melakukan maksiat, dia kan menghancurkan istrinya, menghancurkan anaknya, menghancurkan keluarganya. Ketika dia berbuat maksiat, dia lupa anak dan istri. Sama seorang bapak begitu. Seorang istri juga gitu. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia lupa ada suami dan punya. Dia menghancurkan rumah tangga, dihancurkan. Kenapa? Karena ikutin nafsu. Maka ketika orang melupakan Allah, dia lupa terhadap dirinya sendiri. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Akan tersiksa lebih parah lagi. Maka konsep berzikir ini seperti ini. Ya. Sekarang kita gambar lebih bagus lagi. Kita hapus sekarang. Konsep zikirnya berarti adalah kita coba, ini adalah kita, ya, senyum gitu kan.
Kembalikan pada Allah. Kembali lagi buat diri kita. Ini konsep zikirnya gini. Baik lagi, jelas ya. Pak Kris jelas nggak nih? Ya. Karena saya jelas Pak ya? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita praktek ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Balikin buat diri kita. Kalau Allah Maha Suci, saya pasti punya salah. Sehebat apapun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berinteraksi dengan Pak Ferdi sebaik mungkin, tetap aja saya ada salahnya. Enggak mungkin saya nggak pernah salah Pak Ferdi. Walaupun saya tanya Pak Ferdi salah saya apa? Oh enggak ada. Pasti ada lah. Karena ada perilaku saya mungkin tutur kata saya yang nyakitin Pak Ferdi. Karena manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Oh ya iya. Karena kalau orang itu, Pak Ustadz, saya punya suami begini. Ya, sabarlah. Singkat cerita setelah sekian tahun akhirnya cerai. Nikah lagi. Aduh, tau gini bagusan suami yang pertama, Pak Ustadz. Lah, terus aja gitu. Bu, Anda mau kawin 1000 laki-laki, tetap aja manusia punya mau perfect semuanya nanti di surga. Maha Suci cuma satu yang tidak pernah punya setitik kesalahan, setitik kekurangan. Tidak ada, hanyalah yang Maha Suci. Manusia punya salah. Kita pasti punya salah ke suami, ke istri, ke anak. Permasalahannya yang bahaya adalah kita bertasbih, subhanallah, tapi kita merasa benar, merasa suci. Waktu itu saya sedang naik mobil, biasa waktu itu kawan saya Ustadz Jumal, waktu itu masih Ustadz Jumal ini belum menikah gitu. Dia selalu, Ustadz ini ada ceramah bagus, oke saya dengerin. Ceramah. Karena kita juga sambil nyetir dengerin ceramah gitu. Ya, habis itu ada orang ceramah, matiin, ganti. Kenapa? Karena saya sudah tidak suka dengar kata-kata, saya sudah tidak nafsu lagi bicara popularitas. Saya tidak nafsu lagi tentang harta. Saya tidak ada nafsu keinginan tentang wanita. Astagfirullah. Kenapa istighfar? Ganti yang lain. Saya bilang ke Ustadz Juma, ganti. Orang itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Saya terangkan Ustadz. Sejumal, orang itu tetap dia punya nafsu. Sebat apapun ibadah kita, tetap dia punya nafsu. Tapi dia seakan-akan suci orang ini. Seakan-akan saya sudah populer, sudah pernah terkenal, sudah hancur. Jadi saya tidak butuh lagi popularitas, saya merasakan udah nggak butuh lagi. Saya tidak butuh lagi yang harta, karena saya pernah uang punya miliaran, kemudian jatuh. Saya kok jadi membersihkan diri seakan wala tuzakku anfusakum, jangan merasa suci. Sehebat apapun ibadah Anda, tetap Anda punya nafsu. Bapak-bapak ibadah, puasa, sholat, zikir, dan seterusnya. Tetap ada nafsu di sini. Nggak mungkin hilang. Kita tidak pernah dijadikan menjadi malaikat dalam ibadah. Maka yang suci adalah Allah, kita kotor. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semua pujian milik Allah. Saya punya pujian. Ini gelas Bapak-bapak Ibu. Saya punya pujian, setitik pujian pun saya tidak punya. Ini namanya zikir, namanya titik nol, titik tidak berada. Segala puji milik Allah, semua pujian milik Allah. Nggak ada yang kita punya. Maka inilah zikiran yang benar, titik nol, nggak ada apa-apanya. Maka ketika kita mengucap Alhamdulillah, saya merasa terpuji. Ya Allah, enggak. Kemarin bagus Pak Ustadz, saya ceramahnya sampai saya nangis. Ya Allah, baru sadar, oh ternyata zikir begini. Hebat sekali, astagfirullahaladzim. Ini semua karena Allah, Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah. Ibu mengatakan, ada yang mengatakan, cantik sekali ibu, segar kelihatannya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bukan di sini, kebanyakan orang di sini cantik sekali ibu, alhamdulillah, RH jeng RH, kan kacau. Mungkin bapak-bapak ibu yang ada di sini nggak ngerti RH gitu kan? RH itu sebuah klinik yang mahal untuk perawatan kulit. Kalau di sini klinik yang perawatan kulit apa Pak di sini? Nggak tahu, yang itu nggak pernah merawat kulit Pak Ferdi. Nggak pernah, sama juga kita nggak pernah merawat kulitnya. Paling Vaseline. Gitu kan. Ataupun kamu cantik sekali. Iya, alhamdulillah pakai Wardah. Yang ini loh, yang mahal yang. Alhamdulillah di sini, bukan di sini. Dia tetap ingin dipuji. Oh, kamu hartanya banyak. Alhamdulillah usaha saya gini. Saya kan punya strategi dagang. Seakan-akan dia karena ilmunya dia punya harta. Jadi alhamdulillah hanya di lisan, bukan di hati. Ketika alhamdulillah semua milik Allah. Katakan alhamdulillah dengan hati kita. Ini pernah kita bahas pada pengajian sebelumnya. Maka banyak orang berzikir seperti ini.
Ketika diucapkan segala puji milik Allah, segala puji milik Allah, saya juga punya pujian, hatinya terisi. Allah punya pujian, saya juga punya pujian. Kamu pintar banget. Oh iya Pak, saya ini Ustadz 5 benua, ahli fikih, ahli hadis, ahli ini, ahli kubur lama-lama kan gitu. Dia menunjukkan who am I. Oh, saya ini imam masjid mana? Tegal. Saya ini adalah imam Masjidil Haram. Saya ini adalah pernah menjadi rektor di ini. Saya ini adalah bersaya-saya. Kamu pintar. Oh, saya ini bersaya-saya. Oh, saya ini adalah mantan menteri pendidikan. Wah, saya keluaran Harvard University. Saya keluaran apapun namanya. Dia who am I-nya besar sekali. Alhamdulillahnya berarti dia zikir alhamdulillah tidak sesuai. Harusnya zikir alhamdulillah begini. Tidak ada setitik pujian pun. Nah, dia begini. Maka kebanyakan orang berzikir sudah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah selesai alhamdulillah, selesai, udah sholat, ada yang memuji. Wih, bajunya bagus banget Pak Ferdi nih. Baju beli di mana? Ini mah mahal. Nanti nggak bisa beli. Kurang ajar. Tapi Pak Ferdi nggak begitu. Orangnya tawadhu. Ini alhamdulillah ini dikasih orang alhamdulillah dari Allah sudah semua. Begitu caranya. Betapa banyak orang habis sholat menunjukkan who am I, siapa saya. Ini yang harus kita bangun diri kita. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu kalau berbicara jangan dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Saya itu adalah Allah. Innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Jadi ketika kita memuji Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Lihat sini bapak-bapak ibu. Alhamdulillah segala puji. Aku tidak punya setitik pujian pun aku tidak punya. Itulah namanya zikiran titik nol. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Lihat sini, lihat sini. Tidak ada yang patut disembah, hanya engkau doang yang patut dibesarkan. Ilahun artinya yang disembah. La ilaha, tidak ada yang patut disembah illallah kecuali Allah. Ilahun yang dibesarkan, tidak ada yang patut dibesarkan illallah kecuali Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Indonesia, selamat berbuka. Saya tidak tahu sudah masuk buka apa belum. Taqabbalallah, mudah-mudahan ibadah puasanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ceramah yang ada di New York terus jalan. Nanti bapak-bapak ibu bisa melihat di YouTube ataupun di Facebook, Facebooknya Al-Hikmah. Karena ini semua kegiatan di Al-Hikmah. Ternyata ini juga banyak yang mengikuti dari daerah-daerah yang lain sampai ke Kanada. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua. Dan bapak-bapak ibu bisa share di YouTube ataupun di Facebook itu kepada siapapun. Ini penting. Afan Ustaz, udah jam 6.50 Ustaz. Jam 6.50 ya. Terserah mau jam 7 selesai atau terserah. Ya, kita lempengin dulu sebentar. Siap. La ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah. Saya patut disembah? Tidak. Jangan merasa kita dibesarkan. Lihat bapak-bapak ibu, lihat. Gampang. Rabbaka Fakabbir. Ini dalam surat Al-Muddatsir. Kita ambil yang ini. Ini pernah saya terangkan, gitu kan. Rabbaka fakabbir. Ini hanya dan. Rabbaka fakabbir, dibalik tetap Rabbaka fakabbir. Seandainya di New York ini ada ibu namanya Ibu Nawan. Kita tulis Nawan. Dibalik Nawan. Ya. Nawan dibalik Nawan. Ada permen Sugus, ya. Sugus, bukan Pak. Sugus, permen Sugus. Dibalik Sugus. Sugus. Ada tulisan kasur rusak. Kita baca ayat kasur rusak. Lihat ini tulisan. Kasur rusak. Dibaca, kita balik yuk. Kasur rusak. Tetap kasurnya rusak Pak. Orang belum dibenerin. Ya. Kasur rusak. Nah sekarang kita lihat Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Kita dari sini. Artinya hanya Tuhanmu lah yang kamu besarkan.
Tuhanmulah Rabbaka, Tuhanmulah yang dibesarkan, fakabir, maka besarkanlah. Jadi kita membesarkan Allah, kita bolak-balik hidup kita, tetap hanya Allah yang kita besarkan. Lihat dari sini, Rabbaka, sekarang saya pecah-pecah, Ra, Ba, Kaf, kelihatan ya Pak Kris? Fa, Kaf, Ba, Ro, ini Kaf. Ya. Kita dari sini, Rabbaka fakabbir. Hidup itu dibolak-balik adalah Allah yang kita besarkan. Anda profesinya apapun, Pak Ferry profesinya chef, dia koki jago. Ini seorang dosen, ini seorang imam, saya jadi imam. Saya seorang guru, dia seorang polisi. Apapun profesi Anda, tetap Allah yang Anda besarkan. Gerakan apapun yang Anda gerakan dibolak-balik, tetap Allah yang Anda besarkan. Maka itu nanti, man rabbuka, siapa Tuhanmu yang kau besarkan? Allah maunya begitu. Tapi ketika saya, maka akan, siapa Tuhanmu? Saya. Digaplokin langsung sama malaikat. Ini soal kubur masalahnya nanti, pertanyaan kubur nanti. Maka baik lagi, saya hapus semuanya. Saya hapus. Baik lagi tadi. Ketika kita di sini adalah diri kita, kemudian kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, la ilaha, tidak ada yang aku agungkan, illallah, maka aku tidak patut dibesarkan. Maka ketika orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia setelah berzikir itu, dia merasa kecil, tidak membesarkan dirinya. Yang patut disembah hanya Allah, yang patut dibesarkan hanya Allah, yang patut disucikan hanya Allah, yang patut dikultuskan hanya Allah. Enggak ada yang lain, enggak ada yang lain. Apalagi Allahu Akbar. Allah maha besar, saya maha amat kecil sekali. Itulah konsep zikir. Baik Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ini saya berapi-api menerangkan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika kita Allahu Akbar, ya Allah, Engkau maha besar, aku maha kecil. Kita ngeliat satu titik di bawah, titik kecil sekali. Itulah aku. Alam semesta sertasinya adalah yang mencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Kita dibandingkan dengan alam semesta kecil, bagaimana yang dengan mencipta. Bismillah, kita ngeliat ke bawah, ya Allah kecil. Saat ada titik itu, ya Allah. Kita bisa menitikkan air mata kita, la haula wala quwwata illa billah. Inilah la haula wala quwwata illa. Tidak ada yang dipuji, kita nggak punya pujian. Jangan membesarkan diri, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita ini dari yang nol, dari yang tidak ada apa-apa. Jadi, lam yakun syai'an madhkura. Kalau dari redaksi Al-Quran Surah Al-Insan, manusia itu boro-boro ada, disebut juga enggak. Itu kalau bahasa Betawinya gitu. Ini surat Al-Insan. Ya. Jadi keberadaan kita, la haula wala quwata illa billah. Saya rasa ini saja dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti saya ada salah, ada khilaf. Apalagi kemarin kelewatan waktunya, saya mohon maaf banget ya. Karena memang jam yang ada di depan sini, bukan jam masjid ya. Itu mati, jadi saya nggak ngeh gitu. Ini kan masih 50 menit. Saya nggak ngeh sama sekali. Jadi saya mohon maaf atas kesalahan kekhilafan saya. Subhanallah, hanyalah Allah yang tidak ada setitik kesalahan. Pasti saya ada salah, ada khilaf. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Bagi Bapak Ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan, silahkan di-unmute sendiri ya. Silahkan. Ya. Bisa di-unmute, bisa Pak? Sudah. Ya, silakan Bapak Ibu di-unmute. Ya. Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Oh, berarti kalau enggak ada sudah mengerti semua, Pak. Mungkin nggak bisa meng-unmute mereka, enggak? Udah saya, Mak. Udah. Oke. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dengan Pak Sony ya? Ya, Cinere Ustaz, Al-Ihsan. Ini Pak Sony Cinere bukan? Betul. Maaf di luar tema Ustaz, nggak apa-apa? Di luar, di depan, di belakang, di atas, di bawah. Asik-asik aja saya. Asik-asik aja. Mau ngomong apa ya silakanlah. Semampu saya, sebisa saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum, kita pending. Saya baca buku dulu. Silakan. Terkait zikir Ustaz. Ya, kan banyak zikir yang bisa bacaan-bacaan zikir gitu ya.
Sama zikir kayak Nabi Yunus, zikir Nabi Adam, dan zikir Nabi Muhammad. Nah, saya pernah mendengar kajian bahwa dari sekian zikir itu ada yang pembahasannya begini. Jika zikirnya tersebut sebagian dipakai untuk sholawat, itu bagaimana tingkatan pahalanya sampai kalau seandainya zikirnya itu bersalawat terus dengan Rasul kepada Nabi, tidak melakukan zikir-zikir yang lain, katanya itu lebih paling tinggi. Kalau demikian berarti kita nggak melakukan zikir yang lain. Itu bagaimana kita juga pengen beristighfar dan segala macam, tapi di sisi lain katanya bersolawat, kalau banyak bersolawat itu lebih baik. Nah, itu bagaimana tuh pengaplikasiannya? Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan demikian. Harus pakai dalil ilmiah. Jadi harus pakai dalil semuanya itu. Orang yang berbicara itu biasanya dia masuk dalam dalil-dalil yang dahsyatnya salawat, betul. Tapi tidak ada indikasi yang lainnya lebih rendah daripada salawat. Betul, kita banyak bersalawat pada salat, nanti akan dijabahkan doa-doa kita. Dan kita itu betul, Allah akan memudahkan dan benar. Tetapi bukan berarti ini lebih baik, kemudian yang lainnya tidak. Loh, salawat kepada Rasulullah SAW harus. Dalam salat masa nggak pakai salawat ketika duduk tahiyatul akhir, ketika duduk tasyahud, baik tahiyat awal ataupun tahiyat salawat, asyhadu anna Muhammad, kan gitu, pakai syahadat, pakai Nabi Muhammad. Semuanya salawat, Allah Akbar, Allahumma sholli Muhammad, Allah Akbar, Allahumma sholli. Gitu kan, ada aturannya begitu kan. Jadi ikutilah apa yang dikatakan Rasulullah. Itu ada dalil tentang keutamaan salawat, tapi jangan lihat satu dalil, lihat dalil-dalil yang lain. Ini kebanyakan orang hanya lihat satu dalil, yang lainnya dilupakan. Ini kerangka berpikir metodologi salah. Bukan hanya masalah salat, masalah hukum-hukum. Ini nggak boleh, titik. Yang penting kunut tidak boleh. Hadis mengatakan Rasulullah, aku salat di belakang Rasulullah tidak pernah kunut. Waktu subuh, selesai. Bid'ah. Halo, ada hadis-hadis yang menerangkan lain, para sahabat sholat di belakang Rasulullah kunut dalam waktu subuh. So, jangan dalil melupakan dalil yang lain. Ini yang menjadi banyak kasus. Maka itu banyaklah berguru dengan banyak guru. Kalau satu guru itu hanya sholawat aja, pasti dia ngomong tentang sholat doang tuh. Cukup banyak, udah. Wawasan kita. Maka itu ini ada buku dahsyat sekali. Ini buku kecil gitu. Jamu Tsana 'ala Allah. Jamu Tsana 'ala Allah ini Masya Allah. Ini punya Syekh An-Nabhani. Ini hanya membuka wawasan saya aja. Ya Allah, memuji Allah begini. Ini baru buku kecil. Ada buku yang tebal. Judulnya Allah Jalla Jalaluhu. Besar sekali, tebal. Kita baca. Itu enggak ada. Kita baca itu nangis saja. Masya Allah. Tapi ini memang buku bahasa Arab gundul semua. Kita baca, kita nikmati. Ini satu versi bagaimana memuji Allah, ungkapan-ungkapan memuji Allah Azza wa Jalla, tentang Ismul A'zam, tentang Asmaul Husna, tentang ungkapan Nabi Muhammad SAW, memuji Allah seperti apa. Kita bisa bervariasi dalam mengekspresikan hati kita memuji Allah. Bukan berarti ini nggak penting, yang penting salawat. Nah, gitu. Maka itu banyaklah berguru dengan banyak sumber. Jangan berguru hanya satu guru aja. Jangan. Kita harus banyak resources sumber ini sehingga kita terbuka wawasan kita. Gitu. Terima kasih. Syukran. Satu lagi ada waktu, Pak. Ini Pak Ferdi katanya pakai nanya di sini, mau nanya di dapur. Pak Ustaz, mau nanya ada lagi waktu. Pak Agus. Pak. Ya, di dalam mengenal Allah itu ada mengenal sifat-sifat Allah ada 3 tadi, Pak ya. Yaitu asma yang rububiyah sama uluhiyah dan asma dan sifat. Di dalam mengenal Allah juga diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan Kafir 40 uturi ala jiblakum serta Al-Hasar yang 5, 9 dan 19. Al-Hasar itu ayat 19. Saya belum begitu mengerti. Janganlah seperti orang melupakan Allah, nanti akan saya jadikan kamu lupa. Tadi Jadi saya akan sudah lupa jelas. dan mereka itulah orang yang fasik. Kalau kita akan melupakan diri sendiri itu gimana ciri-cirinya, Pak?
Bayangkan Kira-kira Pak, karena orang kita berbuat maksiat, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan istrinya, suaminya, anaknya. Seorang istri berbuat maksiat menghancurkan dirinya, menghancurkan suaminya, menghancurkan anaknya, menghancurkan keluarganya. Seorang suami berbuat maksiat menghancurkan dirinya, menghancurkan istrinya, menghancurkan anaknya. Karena satu tempat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dia lupa terhadap dirinya, terhadap anaknya, dia punya keluarga gitu kan. Yang tadi saya kasih contoh, dia mabuk-mabukan, dia merasa menghancurkan dirinya kehadapan Allah, dia susah nanti hidupnya, pasti ada kesulitan di dunia ini, pasti itu bahasa kita neraka dunia, neraka akhirat. Ada surga dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada lagi surga akhirat, wa fil akhirati hasanah. Dia jadi susah. Hidupnya jadi susah. Nah, itu kesusahannya akan efek kepada pasangan hidup dan anak karena satu perahu, satu rumah, satu atap, gitu kan. Hati-hati kamu dengan hukuman Allah ataupun sanksi Allah, fitnah, la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang tertimpa bukan hanya untuk orang yang zalim, yang tidak zalim pun kena. Maka ketika kita dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka kita mengenal diri kita untuk kebahagiaan diri kita, kan gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ini belum di akhirat. Kalau akhirat, wah lebih nyesel lagi. Seakan-akan kita, ya begitulah, nauzubillah, mudah-mudahan kita selalu ingat diri kita sebagai hamba Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Nawan, silakan. Iya, saya satu lagi tadi Pak Ustadz menyebutkan surat Al-Mudaththir itu ayat berapa, Pak? Ya Al-Mudaththir kum fa'anzir warabbaka. Ayat ke-3. 33. Oke. Terima kasih, Pak. Ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dudi Pak Ustadz. Ya, Pak Dodi udah buka nih. Udah. Biasa kita nyela di tengah-tengah kalau udah pada tinggal sedikit. Nanya. Silakan. Pak Ustadz, saya malah jadi bingung dari kemarin connection-nya udah kelihatan antara yang takwa kemudian yang sekarang mengenal dan mengingat gitu ya. Cuman dari kemarin Pak Ustadz tuh banyak banget menyebutkan ada empat kata yang saya bingung. Ada nafsu, ada jiwa, ada hati, ada akal. Itu gimana dalam Islam melihatnya? Apakah satu hal yang sama atau beda-beda ya? Tapi kok ayat-ayat yang Pak Ustadz kemarin sebutin tuh semuanya kayak nempel jadi satu ya? Betul. Maka ada yang membedakan antara qalb dengan nafs. Ada yang membedakan fuad, ada lagi dan seterusnya. Saya kejar itu dalam buku. Ya apa bedanya? Titik temunya di mana? Titik temu itu titik konvergensi gini nih. Ada istilah nafs, ada istilah al-qalb. Ini titik temunya di mana? Halo? Soalnya kan Pak Ustadz kemarin kan bilang ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu nafs berarti lah. Terus nafs, ya, jiwa. Berarti jiwa. Wadhkur fi nafsika, berzikirlah di dalam jiwa Anda. Ini saya belum selesai, Pak. Ya. Jadi apa titik konvergensinya? Titik temunya di mana antara jiwa dengan hati? Ada lagi akal, gitu kan? Akal, benar. Ya, ini lihat, perhatikan Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan akal hanya di sini, hati di sini. Menurut saya tidak. Karena di redaksi Al-Quran kadang-kadang hati itu, walaupun qulubul la ya'qilun, mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hati itu. Kok berpikir dengan hati bukan dengan akal, gitu kan gitu. Setelah kita lihat qalbun itu adalah inti yang bisa berubah-ubah, itu qalb. Dan itu adalah jiwa. Maka saya mengambil pendapat jumhur ulama. Saya dalam buku itu, menurut mayoritas ulama antara nafs dan qalb dan akal ada satu kesatuan sama. Itu menurut mayoritas ulama. Ada yang memecah-mecah antara nafs, antara qalb, antara fuad, dan seterusnya. Kalau menurut domir dan seterusnya, dipecah-pecah lagi. Biasanya itu orang-orang sufi memecah-mecah gitu kan. Jelimet, pusing. Saya coba ikutin itu. Kagak ketemu. Menurut saya itu kagak ketemu. Saya mengambil pendapat mayoritas ulama, jumhur. Pendapat ulama adalah nafs dengan al-qalb. Itulah satu. Itu yang saya ambil. Terima kasih, Pak. Halo, masih belum nyambung Pak Ustadz? Berat banget. Jadi qalb, jiwa, nafs, akal itu satu kesatuan. Yang itu istilahnya beda tapi dia juga istilahnya gitu. Maka itu nafs itu ada lawamah yang komplain dulu, jiwa komplain dulu. Ada nafsu mutmainnah tenang gitu. Nah, ketika kita sholat berzikir membentuk jiwa, berarti membentuk apa? Membentuk hati kita. Maka itu ada qalbun salim. Itu ada kadang-kadang qalb, kadang-kadang tatmainnul qulub kan. Tatmainnul qulub itu
yang tenang. Tapi nafsul mutmainah kembali Mutmainnah. itu orang jiwa yang tenang. Ini jiwa apa hati? Maka itu pendapat ulama sama itu. Dan saya mengambil itu sama. Oke, gitu kan. Dan kolom itu lebih perbedaannya adalah dia berubah-ubah gitu kan. Oh berarti juga nafsu juga berubah-ubah. Iya, sekarang mutmainah tenang. Suatu saat bisa bergejolak lawamah namanya. Ammarah bisu kadang-kadang. Dia nafsu untuk berbuat maksiat. Dia kadang-kala komplain, marah. Kalau dia tenang, oh sama berarti. Maka saya mengambil pendapat ulama, semuanya adalah sama, bahasanya yang berbeda. Ini bahasa Indonesianya pena, bahasa Inggrisnya pen, bahasa Arabnya qalam, ya dede juga gitu. Oke. Ya, saya ngambil mayoritas ulama, walaupun ada yang membagi-bagi. Ketika saya pembagian itu saya ikutin juga nih mana nggak ketemu juga. Akhirnya saya mengambil mayoritas jumhur ulama. Silakan, ada lagi pendapat yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Dani. Iya betul Ustaz. Ini Ustaz saya mau tanya, untuk dalam kesehari-hariannya, manakah yang lebih dominan untuk berzikirkah? Apa dalam berzikir mengagungkan Allah? Apa bersolawat? Karena terkadang kita udah banyak bersolawat tapi lupa kok tidak mengagungkan nama Allah. Terus terkadang kita udah mengagungkan, kok saya bersolawat cuma segini. Manakah dalam keseharian itu yang lebih ini Ustaz? Jazakallah khair. Ini dahsyat nih. Ada yang bertanya mirip kayak begini, tapi redaksinya berbeda. Kalau tidak salah ini pertanyaan ini dari Pak Arya. Kalau tidak salah. Pak Ustadz, kenapa kalau kita dengar nama Rasul, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ketika kita mendengar nama Allah nggak ada ungkapan yang lain? Harusnya kan Allah Akbar atau Subhanallah. Ini sebuah pertanyaan juga, ya. Jadi banyakkan mana seakan-akan banyakkan lihat, tentu banyakkan Allah lah. Bayangkan saya ngeliat makanan, masya Allah Subhanallah, kan? Lihat minuman, lihat pisang, lihat ini, Allah lagi. Kita doa banyak, minta ini, ya Allah, minta ini. Tetapi doa ini semua tidak akan dikabul, tidak akan sampai langit kalau doa itu tidak ada salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat kita dari awal ke salawat kita minta dari Al-Fatihahnya, Al-Fatihah, doa rukunya, doa tidalnya, doa sujudnya. Ini semua sia-sia kalau tidak ada salat karena kita mengenal Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita duduk tasyahud, baik tasyahud awal, baik tasyahud akhir, tasyahud pertama ataupun tasyahud kedua pasti wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tasyahud akhir ditutup dengan Allahumma shalli ala Muhammad kama wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Disebut itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu Rasulullah SAW kita ikutkan bukan berarti melupakan Allah Azza wa Jalla, gitu kan. Nah kalau tadi banyakkan, ya jelas banyakkan Allah, kita melihat segala sesuatu adalah langsung menyebut nama Allah. Nah, kalau saya combine pasti ada salawatnya. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mesti gitu kan. Pasti dalam udah nempel di lidah kita. Begitu caranya, gitu kan. Itu harus nempel. Kadang-kadang yang nempel kan bukan nama Allah. Cumi gitu. Cumi disebut gitu kan. Apalah gitu kan. Nah, ketika kita doa berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, ataupun apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, ataupun apalah la ilaha illallah. Kemudian kita langsung salawat di dalamnya. Masuk salawat lagi, kemudian berzikir lagi. Masukkan lagi salawat, berzikir lagi, masukkan salawat, kemudian kita doa minta ini, masukkanlah salawat begitu. Jadi semua ada salawatnya. Terima kasih. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Boleh kali gitu. Ini kata Pak Perdi katanya Ustaz. Mungkin Ustaz, dalam bulan puasanya kita akan sering ya banyakkan tidur lagi Ustaz. Setahu saya kan kalau kita terkadang kalau mau tidur itu mau baca doa itu kalau malam aja gitu, sebelum tidur kita baca doa, bangun tidur pagi-pagi kita baca doa. Tapi kalau tidur, nah mungkin sebentar lagi setelah kajian kita mungkin tidur atau nanti sore kita tidur. Apa doa itu Ustaz? Doa untuk tidur dan untuk setelah tidur? Sama, doanya Dede juga. Sama, bismillahirrahmanirrahim sama. Alhamdulilladzi ahyana sama. Doanya juga gitu. Nah, terkadang kita kalau siang tidur aja, lupa gitu. Baca doanya kan gitu. Okay. Kalau lupa Anda bismillah awal wa akhiru kalau makan kita lupa bismillah awal wa akhiru. Kalau lupa Anda istighfar astagfirullahalazim. Ya Allah bismillah awal wa akhiru boleh namanya Allah kita sebut kapan saja gitu kan. Kita sering lupa ataupun banyak alhamdulillah Allah aku sudah tidur.
Padahal tadi tidurnya saat ini bangunnya setengah jam yang lalu, ya lupa bersyukur ya Alhamdulillah. Oh tadi saya ke WC, lupa bersyukur ya Allah, Alhamdulillah adhabani al-adzi wa afani ghufranaka. Ya Allah, aku bersyukur telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan Engkau lah yang memberikan kesehatan kepadaku. Maha ampunan, maha pengampun Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Padahal tadi itu nggak masalah. Jadi ketika ingat astagfirullahaladzim tadi saya lupa bersyukur gitu kan. Seandainya saya dikasih sesuatu oleh Pak Ferdi, habis itu saya sampai rumah, belum terima kasih. Pak Ferdi tadi makasih ya, it's okay gitu kan. Jadi apalagi Allah maha baik dibanding udah maha baik. Jadi kalau ada hal kayak gitu Allah, yang penting kita selalu ingat Allah ungkapannya apa saja, malah maka itu mengungkapkan itu jangan diikat kecuali yang ada yang diikat seperti sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholat. Tapi yang lain nggak pernah ada ikatan ya biarkan dia tanpa ada ikatan selama dalam frame tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Silakan yang lain. Halo, ada pertanyaan yang lain? Pak Ferdi mau nanya nih Pak Kris, boleh kan? Silakan. Pak Ferdi itu nanya. Silakan Pak Ferdi. Pak Ustadz, sebelumnya udah lama mau tanya juga berhubung saya sibuk. Itu saya suka baca di WA, tapi saya masih tanya. Ilmu cocokologi, misalnya contohnya di WA itu dinyatakan bahwa corona ada dua. Satu corona akan diangkat pada bulan Mei dan paginya apabila terlihat bintang, itu kan satu. Kedua, kemarin dibilangnya ada apabila pada tanggal sekian 8 Mei akan terjadi suara besar dan itu mengakibatkan ada tanda-tanda sesuatu. Bagaimana tanda Pak Ustadz? Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya juga sedih ya. Pemaksaan gitu kan, ini cocokologi bilang, dicocokin gitu. Ya dicocokin seilmunya. Gini kan, istilahnya Bapak-bapak Ibu, tentang hadis tentang bintang itu, konteksnya itu adalah waktu itu terkena penyakit panen buah-buahan, ya. Nggak ada hubungannya dengan corona. Tapi kok jadi corona saya juga tidak tahu. Dalam konteks kebebasan berpendapat, 2 senti ke atas, 2 senti ke atas. Keep smiling, tapi saya tidak sepaham. Gitu aja. Saya nggak seperti itu, keep smiling aja. Nah sekarang seandainya hadis itu udah bener, kemudian tiba-tiba tidak terjadi, masih bulan Mei, masih ada virus corona. Yang disalahin siapa? Nabi kan, Nabi nggak bener nih, salah ternyata. Nabi kena, bapak-bapak, astagfirullahaladzim. Ada begini, dipaksakan pemahamannya. Kita harus lihat sanadnya sahih atau enggak, pemahaman pendapat ulama seperti apa. Enggak bisa dipaksa-paksain, enggak bisa. Maka itu kadangkala kita memaksakan pendapat dengan dalil-dalil dipaksa-paksakan. Ya, kalau dalam konteks berbeda pendapat, ya keep smiling. Kiamat akan dekat. Jangankan sekarang, zaman Nabi pun sudah dikasih tahu kiamat akan dekat. Redaksi Al-Quran udah dekat dari 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau menurut saya tidak pernah sibuk dengan itu, saya akan sibuk mempersiapkan kematian. Sibuk dengan mencari bekal kematian apa nih? Ya kalau memang bulan Mei ada ya alhamdulillah amin. Karena semua kata-kata yang baik selalu saya mengatakan mudah-mudahan bulan Mei hilang. Amin. Alhamdulillah amin. Memang ada hadisnya tapi bukan tahu dari mana dia menentukan Mei gitu kan. Allah alam, saya tidak sepaham, keep smiling. Yang sepaham dengan itu silakan gitu kan. Kalau saya minta ya Allah diangkatlah penyakit ini secepat mungkin. Kalau sebelum Mei ya Bapak, ini kan sudah Mei sekarang, betul ya? Udah Mei kan Pak Kris ya? Kan gitu ya. Sekarang kita lihat sudah Mei. Mei tanggal 2. Kan sudah apakah hilang? Masih ada. Yang masih kena orang gitu kan. Berarti salah nih hadis. Nah itulah larinya ke sana. Maka itu hati-hati dalam menjelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW atau apalagi dicocok-cocokin. Janganlah. Hadisnya begini, selesai. Jangan Anda giring interpretasi pada satu pemahaman, mengikat yang luas. Jangan. Silakan. Terima kasih Pak Fadli. Ada lagi? Kalau enggak? Lagi Ustaz. Ustaz, ya. Siapa ini? Pak Guntur, Pak. Pak Guntur. Oh, ya. Silakan Pak Guntur. Monggo Pak Guntur. Bilang bekal kematian. Apakah bekal kematian yang utama dan apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Terima kasih. Bekal kematian utama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu utama, enggak ada lagi. Enggak ada yang menandingi syahadat, enggak ada namanya iman, enggak ada lagi.
Yang kedua adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamah as-shalah fa in salat salah sa'ir amali wa in fasada sa'ir. Awal akan dilihat dihisab oleh Allah adalah salat kita, fondasi. Ya. Dan kesuksesan salat kita akan nampak dalam kesalahan sosial. Gitu kan. Itu Ibu tolong di mute gitu. Maka itu ketika kita mendirikan kesalahan individual vertikal dengan syahadat kita, dengan iman kita, harus diaplikasikan dalam perilaku. Akhlak. Maka itu akhlak itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita pahami, akhlak. Jadi apa yang paling utama adalah akhlak kita. Jangan dipahami, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan gambarkan di sini. Ini kita, ini siapapun gitu. Akhlak itu bukan hanya interaksi sosial antara satu dan yang lain. Mohon maaf, ini bahasa saya nih. Orang-orang, karena ini saya ngambil dari bahasa orang-orang. Enggak apa-apa dia kafir, yang penting akhlaknya baik. Ada yang mengatakan demikian. Oh, saya nggak apa-apa lah, ya kafir yang penting dia akhlaknya baik, tidak korupsi. Halo? Semua kafir tidak, akhlaknya tidak baik. Kenapa? Akhlak jangan dipahami, saya respect kepada Pak Ferdi, Agustiar, Effendi. Tidak, akhlak itu bukan hanya begini Bapak-Bapak. Bukan hanya kepada manusia. Lihat, akhlak itu dipahami, jadi akhlak ini penting. Akhlak itu adalah bukan hanya respect, I respect everyone, tapi respect your God, Allah, respect yourself, respect everyone, and everything, alam semesta, itu akhlak. Maka ketika kita membawa akhlak, itu hubungan kita dengan Allah itu akhlak. Kalau orang diberikan nikmat begitu dahsyat tapi tidak sujud pada Allah, dia tidak punya akhlak. Betul nggak kira-kira gitu? Udah dikasih Allah ini tapi nggak sujud. Udah dikasih Allah semua, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, tidak memuji Allah, itu tidak punya akhlak. Jadi akhlak dalam arti yang luas gitu. Maka iman kita kepada Allah itu adalah akhlak. La ilaha illallah. Itu menurut saya akhlak, karena hubungan kita respect ya. Siapa yang menciptakan kita kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Ini pondasi banget. Maka itu ketika kita ke sini harus juga ke sini. Respect everyone. Orang tua kita berwalidain, maka ketika kita menyakiti orang tua, masuk kasih dosa besar. Dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik. Selesai Pak Kris. Halo Pak Kris. Bisa saya satu lagi Ustadz? Mohon maaf sebelumnya. Ya silakan. Ini terakhir ya, karena saya udah kering banget ini. Oh, terima kasih Ustadz. Dan mohon maaf kalau nggak ada hubungannya dengan ceramah hari ini Ustadz, tapi ada hubungannya dengan puasa ini Ustadz. Adakah puasa yang untuk menggugurkan keraguan puasa Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjalankan puasa Daud dan puasa hari Senin Kemis? Karena kalau Daud dan Senin Kemis dijadikan satu, itu ada yang berurutan kan Ustadz, misalkan Minggu, Senin, Selasa, atau Rabu, Kamis, Jumat, itu kan nggak Daudnya nggak kena, atau bagaimana ini Ustadz? Kalau itu yang Daud, Senin Kemis tidak berlaku lagi, dia udah level tinggi dia Pak. Kenapa Ustadz? Kalau sudah puasa Daud, ikuti puasa Daud, ritmenya diikutin, nggak perlu lagi Senin Kemis. Senin Kemisnya dihilangin gitu Ustadz? Iya begitu, dilewati. Karena dia levelnya udah di atas itu. Karena keredaksi saya kurang, tambah lagi, saya kurang, tambah lagi. Dan itulah akhirnya puasa Daud itu levelnya udah tinggi. Angka 10 pasti mengcover yang 5. Gitu kira-kira gitu. Yang pertama itu yang saya tidak paham, pertanyaan pertama adalah ada nggak puasa yang menghilangkan keraguan berpuasa? Saya tidak paham itu Pak. Maksudnya ini begini Ustadz, misalkan ya seperti hari ini tadi, saya kira bahwa azannya itu jam berapa tadi? Pokoknya saya masih minum itu setelah azannya masuk Ustadz. Ini kan saya ragu, apakah puasa saya ini diterima atau tidak? Oh diterima Pak, kalau kayak gitu. Ketika saya makan, udah azan, udah azan, udah saya berhenti, diterima. Gitu ya Ustaz. Nggak ada ya, kalau kita ragu dalam puasa itu nanti harus diganti atau bagaimana? Enggak, Allah maha baik Pak. Allah maha baik, maha sayang. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Baik banget. Jadi ketika kita, Vin kok masih makan, udah azan. Astagfirullahaladzim, berhenti udah kelar. Saya pikir sahur, enggak ada masalah.
Oh, jazakallah Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Pak Kris. Ya, silakan Pak Ustadz ditutup. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.